Allahu Akbar walillahil hamd. Kami mengimbau kepada para jamaah yang baru datang untuk mengisi sop-sop yang masih kosong di depan, dan juga kami menyampaikan bahwa petugas resmi pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga Kurban 1447 Hijriah merupakan petugas resmi yang memakai jaket berwarna biru berlogo Resminda dan juga rompi berwarna hijau berlogo Yayasan Al-Munawwarah DKI Masjid Al-Muhajirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kami mengimbau kepada para jemaah yang masih berada di jalan untuk segera datang ke masjid, untuk segera mempercepat langkahnya karena tepat pada pukul 6.30 rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah akan sama-sama kita laksanakan. Kami menginformasikan bahwa petugas yang memakai pita berwarna merah merupakan petugas kesehatan yang jika diperlukan dalam hal-hal mendesak. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan limpahan rahmat, karunia, hidayah, serta kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Muhajirin Yayasan Al-Munawwarah. Sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tanpa terkecuali mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Adha 1447 Hijriah. Sebelum pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat dan juga rangkaian kegiatan kita pada pelaksanaan Idul Adha kali ini. Yang pertama, laporan Ketua Panitia Idul Adha dan Kurban 1447 Hijriah oleh Saudara Arsa Raihan Manika. Adapun yang bertindak selaku khatib pada kesempatan Idul Adha kali ini yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Abdul Nasir Al-Jabari MA, dan imam insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Sumadi Alwi. Hadirin jamaah salat Idul Adha 1447 Hijriah, kami menghimbau kepada para jamaah untuk mengisi soft yang masih kosong di depan terlebih dahulu agar memberi ruang kepada para jamaah kita yang datang belakangan. Kami juga menghimbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan soft selama khutbah Idul Adha berlangsung. Kami juga mengharapkan dengan sangat khusus kepada para jamaah akhwat atau perempuan untuk tidak membuka mukena selama khatib menyampaikan khutbahnya. Dan bagi para jamaah yang membawa koran sebagai alas untuk tidak meninggalkannya setelah sholat Idul Adha. Adapun setelah sholat Idul Adha, jamaah bisa menempatkan alasnya di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Kami juga menyampaikan bahwa petugas resmi pelaksanaan Idul Adha kali ini merupakan petugas resmi yang memakai jaket berwarna biru berlogo Resminda dan juga memakai rompi berwarna hijau berlogo Yayasan Al-Munawwarah DKM Masjid Al-Muhajirin. Dan kami juga menyampaikan bahwa panitia yang menggunakan pita merah di lengannya merupakan petugas medis yang jika diperlukan dalam keadaan darurat bisa menghubungi mereka. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, seiring pemahaman cinta lingkungan yang semakin baik, kami selaku panitia Idul Adha dan Kurban 1447 Hijriah tidak menyediakan kantung plastik untuk sandal jamaah dalam rangka mengurangi limbah plastik. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu kepada Saudara Arsa Raihan Manika Eskom selaku Ketua Panitia dan juga penanggung jawab salat Idul Adha dan juga Kurban, kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.
Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Semoga kita semua menjadi bagian dari hamba-hamba yang ahli bersyukur kepadanya. Salawat teriring salam tetap tercurah bagi manusia utama teladan zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Badan Pembina Yayasan Al-Munawwarah Bukit Pamulang Indah. Yang terhormat Badan Pengawas Yayasan Al-Munawwarah Bukit Pamulang Indah. Yang terhormat Badan Pengurus Yayasan Al-Munawwarah DKM Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah beserta seluruh unit pelaksana teknis Yayasan Al-Munawwarah DKM Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah, serta seluruh jamaah sholat Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami dalam keadaan kita semua penuh kemenangan, iman dan takwa ini atas nama Panitia Idul Adha dan Kurban 1447 Hijriah DKM Al-Muhajirin Bukit Pamulang Indah menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, bahwa khutbah Idul Adha pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Abdul Nasir Al-Jabari MA dan Imam Ustadz Sumadi Alwi. Marilah kita simak bersama hikmah yang akan disampaikan nanti untuk lebih mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, perihal penerimaan hewan kurban sampai saat ini, panitia telah menerima sapi 5 ekor, kambing 41 ekor. Dan perlu diketahui bahwa seluruh hewan yang telah kami terima sudah melewati pemeriksaan dokter hewan yang profesional, baik dari segi kesehatan dan aturan syariat hewan kurban. Adapun untuk pendistribusian daging hewan kurban eksternal ke musola-musola di sekitar Pamulang Timur dan Pamulang Barat. Untuk internal ke warga RW 04, RW 09, dan RW 13. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah dan segala kepercayaan Bapak atau Ibu Muqarib yang berkorban yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Muqarib atau yang berkorban dan seluruh panitia yang penuh dengan keikhlasan telah membantu terselenggaranya sholat Idul Adha dan kurban di Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat dan menerima setiap langkah dan upaya kita bersama sebagai amal soleh yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sholat Idul Adha di Masjid Al-Muhajirin BPI, Bapak Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Benyamin Dafni, menyampaikan beberapa poin penting dalam sambutannya. Beliau mengajak seluruh warga untuk mendoakan jamaah haji asal Tangsel agar diberikan kesehatan, keselamatan, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Tahun ini, pemerintah kota Tangerang Selatan mengusung tema Idul Adha sebagai momentum meneguhkan keikhlasan, menguatkan pelayanan, dan kepedulian sosial. Beliau berpesan agar momentum ini dijadikan ajakan untuk meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam dalam memperkuat gotong royong dan empati. Bapak Wali Kota memaparkan kemajuan Tangerang Selatan, di antaranya
jumlah penduduk yang mencapai 1,4 juta jiwa dengan 72,20% usia produktif, angka kemiskinan sebesar 2,39% atau salah satu yang terendah di Indonesia, serta indeks pembangunan manusia atau IPM yang sangat tinggi di angka 84,81%. Komitmen dan tantangan, meski capaian positif, beliau menegaskan pemerintah kota tetap fokus membenahi tantangan kota seperti masalah lingkungan, pengelolaan sampah lewat program Kampung Iklim dan TPS 3R, serta perluasan lapangan kerja. Dukungan sebagai bentuk apresiasi sepanjang tahun 2025, Pemkot telah memberikan beasiswa keagamaan kepada 220 siswa serta menyalurkan insentif kepada 5.696 orang guru ngaji, guru madrasah, marbot, dan tokoh agama. Program seperti Tangsel Mengaji dan program 1000 Hafiz juga terus diperkuat. Di akhir sambutan, Bapak Wali Kota mengingatkan bahwa kemajuan Tangerang Selatan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan butuh kolaborasi dan tanggung jawab bersama seluruh warga. Beliau juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi kepada seluruh masyarakat. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas nama panitia, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat terus memperbaiki di masa yang akan datang. Selanjutnya, setelah saya tutup sambutan hari ini, akan dilanjutkan dengan sholat Idul Adha berjamaah. Setelah melakukan sholat Idul Adha berjamaah, dilanjutkan untuk khotib, yaitu Ustadz Dr. Handas Abdul Nasir Al-Jabari MA. Kurang lebih itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dengan hormat, mohon dengan hormat, sekiranya depannya masih kosong, tolong diisi, jangan dibiarkan kosong. Karena meluruskan dan merapatkan barisan itu adalah sebagian dari kesempurnaan sholat berjamaah kita. Kalau masih ada yang kosong, tolong diisi, jangan dibiarkan kosong. Yang belakang maju ke depan. Sekali lagi dengan hormat kepada Bapak Ibu, tolong barisannya, softnya diluruskan dan dirapatkan. Mengingatkan, bukan menggurui, tata cara sholat Idul Adha. Yang pertama sebelum baca Al-Fatihah adalah 7 takbir setelah takbiratul ihram. Di sela-sela takbir, Bapak Ibu saya hormati, kita membaca kalimat tasbih dan tahmid. Di rakaat kedua sebelum surat Al-Fatihah membaca 5 takbir. Di sela-sela takbir juga kita membaca kalimat tasbih dan tahmid. Sudah siap semua Bapak Ibu saya hormati? Sudah rapat? Kalau sudah rapat kita mulai belakang. Sudah belum? Coba belakang udah belum? Udah? As-salatu jami'atan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, fa in ukhsirtum famastaysara minal had, wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata bakhilun. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang bahagia, di tempat yang mulia, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah telah memanjangkan usia kita hingga sampai pada Idul Adha tahun ini dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin umat Islam, penerjang kemusyrikan, penghapus kezaliman, pembawa kedamaian, rahmatan lil alamin. Beliaulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi panutan,
sang juru penyelamat, pembawa syafaat bagi umatnya yang taat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan satu tema, yaitu arti dan makna filosofi kurban. Sebagai landasan khutbah, khatib sampaikan satu firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, yang artinya, dan tiap-tiap umat telah kami perintahkan untuk berkurban agar menyebut nama Allah atas binatang ternak yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Khatib sampaikan satu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata bakhilun, tidak akan masuk surga orang yang bakhil, orang yang pelit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha telah tiba. Gema suara takbir berkumandang dari tiap-tiap corong rumah Allah, masjid-masjid dan musola yang melukiskan keagungan Sang Maha Pencipta Allah Azza wa Jalla. Gema takbir, tahmid dan tahlil segera disambut oleh gema takbirnya hewan-hewan sembelihan kurban yang sabar menanti datangnya sayatan-sayatan suci dari hamba-hamba Allah yang berkurban. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji dan ibadah kurban adalah perintah Allah kepada seluruh umat manusia sebagai napak tilas perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ketaatannya kepada Allah, dalam pengabdiannya kepada Allah, dalam pengorbanannya kepada Allah yang sangat mengagumkan dan mengharukan. Pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut terdapat banyak contoh dan suri toladan bagi kita orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah, pertama, adanya keimanan yang kuat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahnya dikerjakannya meski harus menyembelih putranya yaitu Ismail. Kedua, adanya ketaatan yang luar biasa dari diri seorang anak yaitu Ismail alaihissalam meski harus mengorbankan nyawanya karena ketaatannya kepada orang tua. Ketiga, adanya ketulusan hati dari seorang istri atau seorang ibu yaitu Siti Hajar untuk mengorbankan putra semata wayangnya yaitu Ismail alaihissalam. Keempat, adanya contoh keluarga yang taat, keluarga yang harmonis yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disunahkan bagi orang-orang yang beriman untuk merayakan Idul Adha atau Idul Kurban secara hikmat dan penuh penghayatan. Di momen Idul Adha ini, mari kita pahami makna kurban, hubungannya terhadap perintah beribadah haji dan perintah berkurban.
Ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, memahami arti kurban. Menurut Profesor Dr. Quraisyihab, kurban berasal dari kata qarib yang artinya dekat dan erat. Maknanya adalah bahwa orang-orang yang sedang berhaji adalah orang-orang yang ingin mendekatkan dan mengeratkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah hajinya. Biayanya yang cukup mahal, waktunya yang cukup lama, ibadahnya yang cukup melelahkan, bahkan nyawa taruhannya. Adapun harapan satu-satunya bagi yang berhaji adalah semoga hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula bagi orang-orang yang berkurban. Berkurban adalah salah satu cara untuk mendekatkan dan mengeratkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berkurban hewan. Dengan niatnya yang tulus dan sungguh-sungguh, dan hewan kurbannya memilih hewan kurban yang terbaik. Adapun harapan satu-satunya bagi yang berkurban tidak lain dan tidak bukan adalah semoga kurbannya makbul, kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah arti kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memahami makna filosofi kurban. Menurut Profesor Dr. Suyuti Abdullah, kurban memiliki makna filosofi yang sangat dalam. Apa makna filosofi kurban? Yaitu memotong atau menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dan yang melekat pada diri manusia, seperti sifat tamak, sifat rakus, sifat kikir bahil, sifat jorok, dan sifat susah diatur. Itulah sifat-sifat kebinatangan yang melekat pada diri manusia. Imam Al-Ghazali pernah berkata, manusia adalah makhluk yang pandai meminta kepada Allah, namun manusia pelit dan kikir untuk memberi apa-apa yang Allah minta. Jamaah sholat Idul Adha yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan adanya perintah berhaji dan berkurban, sesungguhnya Allah sedang menguji kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang mengaku beriman. Siapa yang taat kepada Allah, siapa pula yang ingkar dan membangkang kepada perintah Allah. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbahagialah bagi orang-orang yang telah melepaskan sifat kebinatangannya. Berbahagialah orang-orang yang telah berhaji, yang sudah mampu melepaskan sifat-sifat kebinatangannya. Dengan niatnya yang sungguh-sungguh, akhirnya mereka pun sampai ke Baitullah untuk berhaji. Adapun balasan bagi orang-orang yang berhaji adalah surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian berbahagialah bagi saudara-saudara kita yang berkurban, karena sesungguhnya mereka telah terbebas dari sifat-sifat kebinatangannya. Dengan niatnya yang tulus, dengan niatnya yang sungguh-sungguh, akhirnya mereka bisa berkurban dengan hewan kurban yang terbaik. Adapun balasan bagi orang-orang yang berkurban adalah
surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Itulah makna filosofi kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, celakalah, merugilah orang-orang yang tidak mau berhaji dan berkurban, padahal dirinya sudah mampu untuk berhaji dan berkurban. Tidak ada halangan secara medis atau syar'i untuk meninggalkan perintah berhaji dan berkurban. Namun hanya sajalah dia masih memiliki sifat kikir dan bakhil. Setiap datang panggilan untuk beribadah, orang-orang kikir dan bakhil selalu banyak alasan, selalu banyak argumen. Belum siaplah, belum mampulah, belum dapat panggilanlah. Itulah alasan-alasan dan argumen orang kikir dan bakhil untuk menyelamatkan hartanya agar hartanya tetap utuh dan tidak berkurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan membalas orang-orang kikir dan bakhil dengan balasan yang pedih yang nyata. Harta orang-orang kikir akan menjadi kotor dan menjadi fitnah, fitnah di dunia dan fitnah kelak di akhirat. Apa fitnah harta kotor orang-orang kikir dan bakhil di dunia? Pertama, bisa jadi harta kotor orang-orang kikir dan bakhil akan menjelma menjadi seorang anak yang durhaka, seorang anak yang susah diatur, seorang anak yang selalu membangkang, karena mungkin anak tersebut diberi makan dan minum dari harta yang kotor. Kedua, bisa jadi harta kotor orang-orang kikir dan bakhil akan datang mengundang datangnya bala dan musibah yang datang silih berganti melimpah dirinya dan keluarganya. Anaknya sakit, sembuh, ibunya sakit, sembuh, dan terus musibah dan bala itu akan datang silih berganti. Yang ketiga, bisa jadi harta kotor orang-orang kikir dan bakhil akan mengundang datangnya penyakit, penyakit yang susah disembuhkan. Sudah berobat ke sana kemari, hartanya pun nyaris habis, namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Mungkin itu cara Allah untuk menarik habis harta-harta kotor orang-orang kikir dan bakhil di dunia ini. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah balasan fitnah harta kotor orang kikir di dunia. Adapun balasan orang-orang kikir dan bakhil kelak di akhirat tercantum di dalam Al-Qur'an. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Apa balasannya orang kikir dan bakhil kelak di akhirat? Pertama, harta orang kikir dan bakhil akan dijadikan perhiasan dari neraka, kemudian dikalungkan pada lehernya dan menjulurlah lidahnya. Kedua, harta orang-orang kikir dan bakhil akan dijadikan lempengan-lempengan koin dari neraka, kemudian ditempelkan ke seluruh tubuhnya, maka rontoklah kulit dan dagingnya, gosong dan hancurlah tulang belulangnya. Ketiga, harta kotor orang-orang kikir dan bakhil akan disetrikakan pada punggungnya hingga menjulurlah lidahnya,
membusunglah perutnya dan pecahlah duburnya. Keempat, harta kotor orang-orang kikir dan bahil akan menjelma menjadi seekor ular besar hitam pekat bermata satu yang namanya Khures. Ular itu melilit kepada majikannya yang kikir dan bahil. Kelima, balasan orang kikir dan bahil di akhirat yaitu orang-orang kikir dan bahil diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata bakhilun." Tidak akan masuk surga orang yang bahil, orang yang pelit. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran ringkas dari tema kita Idul Adha kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya di akhir khutbah ini marilah kita sama-sama sejenak untuk bermuhasabah, menghisab diri, mengkoreksi diri, mengevaluasi diri. Sudahkah kita taat dan patuh kepada perintah Allah? Sudahkah kita istiqomah dengan iman kita, tauhid kita, akidah kita? Sudahkah kita istiqomah dengan ibadah-ibadah kita? Sudahkah kita istiqomah dengan amal-amal soleh kita meskipun kecil dan sedikit yang kita lakukan? Bila belum jamaah, bila belum istiqomah saudara-saudaraku, mari segera perbaiki dan istiqomahlah. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih usia kita ditangguhkan, agar kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, agar seluruh ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya di akhir khutbah, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, semoga senantiasa Engkau melindungi dan membimbing hamba. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba. Ya Allah, terimalah seluruh ibadah-ibadah hamba. Ya Allah, terimalah seluruh amal-amal soleh, amal-amal kebaikan hamba. Ya Allah, terimalah haji saudara-saudara hamba menjadi haji yang mabrur. Ya Allah, terimalah kurban saudara-saudara hamba menjadi kurban yang makbul. Ya Allah, jauhkanlah diri kami dari sifat kikir dan bakhil. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah seluruh doa-doa hamba-Mu ini. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahussu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.